gaya komunikasi seperti ini sebetulnya tidak terlalu beneficial untuk Kementerian Keuangan gitu. Justru dibutuhkan gaya komunikasi yang menunjukkan kredibilitas dan kredensial serta prudent seperti mungkin yang dimiliki bukan hanya BSMI tapi menteri-menteri keuangan sebelumnya. Kita tahu selama ini pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, masih di kisaran 5%. Tapi upah real itu hanya tumbuh kisaran 1%. Swasta nggak melakukan investasi ini bukan tanpa alasan gitu, tapi memang memiliki alasan yang memang membuat mereka tidak terlalu nyaman terus melakukan investasi atau melakukan ekspansi usaha di kondisi saat ini. Episode ini direkam Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru menjabat 2 minggu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Akan seperti apa proyeksi perekonomian Indonesia setelah dilantiknya Menteri baru? Selamat datang di Uang Bicara. Ada saya Puryanindita dan sudah ada teman baru kita, peneliti LPM UI, Mas Tukul Rifki yang direkam jarak jauh. Halo Mas Rifki, makasih udah gabung. Halo, siang Mbak. Terima kasih udah diundang untuk sesi siang kali ini. Ini langsung aja ya, kan kita punya Menteri Keuangan baru yang punya backgroundnya pasar modal, mantan staf ahli Menko Perekonomian juga, dari awal dilantik sepertinya sudah mengundang perhatian publik, termasuk keputusan 200 triliun rupiah ke 5 bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dialirkan ke sana. Nah, dengan kebijakan yang sudah dibuat sejauh ini, gimana Mas Rifki membacanya? Oke, memang sejauh ini kan kita melihat masih belum banyak kebijakan ya yang dibuat oleh Pak Purbaya. Mungkin salah satu yang paling besar adalah penempatan dana ke Bank Himbara sebesar 200 triliun tadi. Nah ini memang banyak isunya. Pertama adalah ranah di Kementerian Keuangan itu kan ranah fiskal. Sedangkan ini sebetulnya lebih mirip ke arah kebijakan moneter. Sehingga ini banyak yang menyebut sebagai adanya potensi fiscal dominance atau adanya monetization of fiscal policy yang sebetulnya secara historis outcome-nya itu seringkali menjadi buruk dan ini juga mengganggu independensi bank sentral. Tapi memang karena ini adalah kebijakan yang awal, jadi memang kita masih perlu lihat lagi nanti dampaknya seperti apa. Kedua mungkin yang menjadi isu adalah dari bentuk kebijakannya itu sendiri. Jadi tadi kan mungkin sebagai nature dari kebijakannya, sekarang kedua dari bentuknya itu sendiri. Bentuknya ini memang agak sulit untuk kita memastikan bisa betul-betul seperti yang diinginkan hasilnya. Karena pertama penempatan dana di Himbara ini kan tujuannya untuk menambah jumlah uang beredar atau jumlah likuiditas yang beredar. Nah tapi memang di perbankan ini tidak bisa di-track kira-kira uang 200 triliun ini apakah dipakai untuk SBN atau justru disalurkan kredit. Pun disalurkan kredit kita juga nggak tahu apakah nanti menjadi kredit yang produktif atau justru malah meningkatkan NPL. Jadi memang banyak celahnya dari kebijakan ini. Jadi mungkin kira-kira itu yang menjadi bacaan awal kami untuk kebijakan Pak Purbaya sejauh ini. Saya mau langsung aja menyoroti soalnya kan baru-baru ini Aliansi Ekonomi Indonesia juga mengeluarkan 7 desakan darurat kan. Darurat ekonomi maksudnya, dan Mas Rifki termasuk yang menyampaikan. Dari poin-poin itu, mana yang dirasa paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dan apa resikonya kalau diabaikan? Oke, sebetulnya kita menyusun 7 desakan ekonomi ini adalah sudah melalui proses penyaringan dan sintetisasi yang memang cukup panjang ya. Jadi artinya banyak sekali isu ekonomi yang kita soroti, lalu kemudian kita synthesize hanya menjadi 7 desakan saja. Kalau dibilang mana yang mendesak atau mana yang urgent atau mana yang perlu diselesaikan duluan, ketujuh-tujuhnya gitu, karena ini merupakan hal yang paling mendesak saat ini gitu. Artinya hal-hal yang penting tapi kita rasa belum terlalu mendesak memang nggak kita masukkan ke 7 desakan tersebut. Jadi kalau misalnya kita buat katakanlah skala prioritas atau skala urgensi, mana yang lebih urgent, mana yang less urgent, mana yang lebih mendesak, mana yang enggak, semuanya sama.
gitu. Nah, tapi kalau kemudian apa yang terjadi apabila ini tidak ditangani atau ditanggapi secara komprehensif dan segera, maka yang muncul adalah kondisi saat ini terus berlanjut. Misalokasi anggaran, lalu kemudian terjadinya taraf hidup yang menurun, potensi konflik sosial dan segala macam ini akan terus terjadi kalau memang ketujuh hal ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah dan perangkat negara lainnya. Nah, ini gaya komunikasi Menteri baru kita, Menteri Keuangan kita yang baru, di mata ekonom seperti apa? Karena kontras sekali dengan gaya Ibu SMI yang dulu mungkin sangat konservatif gitu ya, sangat tertata. Apa efeknya ke pasar? Ini mungkin akan menimbulkan gejolak ya di pasar. Kita lihat pertama kali Pak Purbaya dilantik, statement-statement awalnya kan cukup menimbulkan sorotan dari banyak pihak gitu, yang kemudian pasar sendiri pun juga cukup bergejolak setelahnya. Nah, kenapa ini penting gitu? Mungkin Pak Purbaya juga sempat menyampaikan sebelumnya bahwa di APS dia nggak segininya disoroti gitu, tapi di Kementerian Keuangan dia sangat disoroti. Nah, kenapa kondisinya demikian? Karena memang Kementerian Keuangan itu sangat dipantau oleh investor dan sangat perlu dijaga kredensial dan kredibilitasnya. Nah, sehingga hal inilah yang kemudian membuat Pak Purbaya ini menjadi bumerang mungkin ya, kalau kemudian Pak Purbaya ini tidak bisa menjaga confidence dari pasar maupun juga dari investor gitu. Maka gaya komunikasi seperti ini sebetulnya tidak terlalu beneficial untuk Kementerian Keuangan gitu. Justru dibutuhkan gaya komunikasi yang menunjukkan kredibilitas dan kredensial serta prudent, seperti mungkin yang dimiliki bukan hanya BSMI tapi menteri-menteri keuangan sebelumnya. Kondisi yang seperti ini justru harusnya tidak kita lihat di Kementerian Keuangan. Nah, dengan banyaknya kebijakan ekonomi yang sudah dikunci juga ya secara politis dan komitmen jangka panjang, seberapa besar sebenarnya ruang manuver yang dimiliki Pak Purbaya nih selaku Menteri baru untuk melakukan reformasi atau perbaikan? Sebetulnya ruang untuk perbaikan muncul di aspek alokasi anggaran gitu, atau perbaikan misalokasi anggaran. Ini kan memang ranahnya Kementerian Keuangan. Tapi banyak hal-hal lain yang memang di luar ranah Kementerian Keuangan itu sendiri. Misalnya kondisi terkait dengan pengurangan program populis, lalu kemudian juga kondisi terkait independensi BI, lalu kemudian menurunkan praktik perburuan rente dan segala macam. Ini sebetulnya di luar Kementerian Keuangan. Jadi memang sejauh ini di Kementerian Keuangan itu hanya di sisi budget dan menjaga prudensi fiskal saja. Tapi nggak semua hal kemudian ini bisa di-solve dari sisi Kementerian Keuangan. Perlu kementerian-kementerian teknis lain juga berkoordinasi dan melakukan secara harmonis perbaikan-perbaikan ini. Nah, sekarang balik lagi ke yang menjadi sorotan kita semua, memindahkan 200 triliun dana pemerintah ke Bank Himbara. Tadi sempat dibilang juga sama Mas Rifki, ini ada risiko. Dan sepertinya diamini juga oleh KPK. Ini saya mau ngutip dulu untuk teman KBR ya, mungkin belum terupdate bahwa PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi ini mengingatkan jangan sampai disalahgunakan. Terus kalau melihat track record ke belakang ada kasus dugaan kredit fiktif juga di PT BPR Bank Jepara Arta gitu misalnya, itu 2022. Nah, biar ini tidak terjadi lagi, apa yang bisa dilakukan sebenarnya dimitigasi? Nah, ini memang agak sulit gitu, karena memang once ini terjadi itu sudah di luar ranah Kementerian Keuangan. Itu nanti kemudian menjadi ranahnya LPS, Bank Indonesia, OJK dan KSSK. Berbagai lembaga yang memang memiliki mandat spesifik untuk memantau kesehatan kondisi perbankan kita. Jadi memang Pak Purbaya melakukan ini itu di luar ranah dan kuasa Kementerian Keuangan, dan justru ini masuk ranah dan kuasa kementerian lembaga lain gitu. Tadi lembaga-lembaga yang masuk dalam KSSK. Jadi memang ini nggak ideal.
untuk Kementerian Keuangan melaksanakan kebijakan non fiskal, kebijakan yang di luar ranah dari Kementerian Keuangan itu sendiri, dan potensi muncul berbagai risiko tadi akan ada gitu, dan ini nanti risiko tadi agak sulit untuk kemudian melakukan implementasi di lapangan, karena misalnya katakanlah LPS atau kemudian OJK memantau dan mensupervisi kebijakan dari Kementerian Keuangan itu juga bukan tugas mereka gitu. Mereka memantau apa yang menjadi tugas dan tupoksinya mereka gitu. Jadi ini yang membuat kebijakan ini sedikit bisa dikatakan problematik gitu dalam formulasinya dan nanti juga implementasinya. Oke, katakan ini masih tanda tanya besar begitu ya, yang perlu kita monitor sama-sama. Tapi pada saat bersamaan kan juga Presiden Prabowo ini revisi target pertumbuhan ekonomi jadi 5,3%. Sebelumnya sempat digadang-gadang 8% dan Pak Purbaya pun mengamini itu, mencoba mensupport itu. Nah, dengan hal-hal yang tidak konvensional yang diambil, apakah ini bisa jadi selaras jika memang target pertumbuhan ekonominya sekarang jadi 5,3%? Saya rasa dengan target pertumbuhan ekonomi 5% atau 5,3 atau 5,5 bahkan 6 sekalipun, ini akan jadi meaningless kalau kemudian pertumbuhannya dipaksakan. Satu, kedua juga pertumbuhannya ini nggak berkualitas. Kita tahu selama ini pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, masih di kisaran 5%. Tapi upah real itu hanya tumbuh kisaran 1% gitu. Jadi kalaupun mau dipaksakan tumbuh lebih tinggi secara cepat, mungkin akan terjadi gitu, mungkin bisa. Tapi kemudian kualitasnya ini nggak akan baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini mungkin nggak akan merata dinikmati oleh semua orang. Pertumbuhan ini mungkin akan muncul dengan berbagai quote-unquote penyakit lainnya, inflasi, trade deficit, dan macam-macam. Jadi ini yang kemudian perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah betul pertumbuhan ekonomi setinggi ini akan dikejar at all cost gitu? Apakah kemudian nggak dipertimbangkan kembali mudarat dan lain-lainnya? Nah, ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan oleh baik Presiden maupun Menteri Keuangan. Apakah memang cara paling sehat itu untuk kita mendorong pertumbuhan 5% atau setinggi-tingginya itu dalam waktu yang cepat gitu, dengan mengabaikan indikator-indikator ekonomi lainnya. Oke, nah Pak Purbaya juga menyebut ekonomi Indonesia pincang tanda kutip karena swasta belum bergerak. Nah, apa hambatan utama nih sektor swasta untuk bisa berinvestasi lebih agresif gitu, Mas? Oke, sebetulnya kalau dari sisi swasta itu kan mereka melihat iklim usaha, iklim investasi. Kalau iklim usaha, investasi dan bisnisnya itu kondusif, maka kemudian mereka akan melakukan investasi, mereka akan melakukan ekspansi gitu. Nah, sekarang kondisinya adalah iklim usaha nggak kondusif. Praktik perburuan rente terjadi di mana-mana, premanisme terjadi di mana-mana, birokrasi yang rumit dan regulasi yang kompleks ini ada di mana-mana, di semua sektor, di berbagai macam ukuran usaha, sehingga kemudian ini mereka nggak investasi gitu. Jadi bukan kemudian mereka perlu diberi insentif atau stimulus, tapi kemudian penegakan hukum, kepastian hukum, memberantas praktik perburuan rente, dan juga kemudian deregulasi ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini memang tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi ini mulai bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi mulai bergerak gitu. Jadi swasta nggak melakukan investasi ini bukan tanpa alasan gitu, tapi memang memiliki alasan yang memang membuat mereka tidak terlalu nyaman terus melakukan investasi atau melakukan ekspansi usaha di kondisi saat ini. Kalau kita kasih spotlight ke bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat nih untuk konsumsi rumah tangga, ini sudah cukup atau belum usahanya? Belum. Jadi ini kan sejauh ini kan kita melihat usaha pemerintah itu hanya di insentif dan stimulus gitu. Nah, sedangkan daya beli ini nggak bisa ditumbuhkan hanya dengan insentif dan stimulus saja gitu. Daya beli ini muncul karena masyarakat ini memiliki pekerjaan atau lapangan kerja yang memberikan upah yang pantas, memberikan perlindungan kerja yang baik segala macam. Dan ini muncul kalau ada investasi di sektor formal.
gitu. Nah, ini nyambung sama yang tadi gitu, bahwa investasi yang muncul ini menciptakan lapangan usaha ini menciptakan penciptaan lapangan kerja, dan kemudian penciptaan lapangan kerja ini menghasilkan daya beli masyarakat yang meningkat. Gitu. Jadi daya beli masyarakat ini nggak bisa terus-terusan disupport hanya dengan diberikan subsidi, insentif, stimulus, bantuan sosial gitu. Tapi masyarakat income-nya itu sendiri harus ada dan harus naik. Gitu. Jadi mereka sendiri tanpa bantuan pemerintah harus bisa hidup secara layak. Gitu. Nah ini yang belum terjadi saat ini, gitu, bahwa pemerintah itu harusnya bisa memberikan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan investasi sehingga lapangan kerja itu juga bisa tercipta. Saat ini kan pemerintah hanya masih fokus di insentif dan stimulus saja. Jadi memang ini belum menyelesaikan inti permasalahannya. Oke, kalau saya agak follow up lagi nih ya, sebenarnya kan keadaan yang dirasakan juga seringkali diberikan counter narasi bahwa seluruh dunia ini semua lagi nggak baik-baik aja, termasuk Asia Tenggara, dan ini nular ke Indonesia juga. Jadi kayaknya ada elemen wait and see dan seterusnya. Itu masih menjadi argumen yang masuk akal atau sebenarnya enggak? Ini kita bisa lakukan sesuatu yang lebih agresif lagi ketika kita memikirkan, ayo kita bikin lapangan kerja yang formal lebih banyak lagi, yang artinya memudahkan lah foreign investment untuk datang ke sini dengan segala faktor-faktor yang tadi Mas bilang gitu. Ini bisa nggak sih diakselerasi dengan kondisi dunia yang lagi nggak baik-baik aja? Sebetulnya kondisi seperti ini terjadi di Indonesia sebelum ada isu global ya. Jadi sebelum adanya tensi geopolitik di Timur Tengah, sebelum adanya tarif Trump, itu pun juga iklim investasi kita sudah tidak kondusif gitu. Jadi ini terjadi memang sebelum ada faktor eksternal atau faktor global gitu. Sehingga ini bisa kita solve secara domestik sebetulnya. Caranya apa tadi? Memberantas perbuatan rente, melakukan deregulasi, penegakan dan kepastian hukum itu perlu dilakukan gitu, karena sebelum adanya kondisi global saat ini, bahkan sebelum adanya kondisi COVID-19 itu kelas menengah kita sudah mulai turun gitu. Jadi ini memang bukan kondisi global. Kondisi global mungkin ada faktor saat ini karena seluruh negara terdampak, tapi kemudian saat ini juga kondisi domestik itu yang paling penting untuk perlu diselesaikan, karena kalaupun kondisi global membaik nantinya, kita nggak yakin kemudian akan membaik juga tanpa perbaikan dari sisi domestiknya. Sekarang kalau kita pakai POV kelompok rentan ya Mas, yang pekerja muda, fresh graduate yang sampai sekarang belum dapat pekerjaan formal pertama gitu, masyarakat berpendapatan rendah, akhirnya kan biasanya pivot ke informal. Ya. Apakah masih oke untuk bertahan setidaknya untuk 5 tahun ke depan dengan pola seperti ini? Saya nggak yakin, karena kalau sektor informal ini kan nggak ada perlindungan tenaga kerja, nggak ada social protectionnya, nggak ada pensiunnya, nggak ada jaminan kesehatannya. Jadi sangat rentan untuk masyarakat ini berada di sektor informal. Dan di sisi lain juga dari perspektif yang berlawanan, bahwa sektor informal ini kan juga nggak membayar pajak gitu. Jadi juga ini merugikan ke negara kalau semakin banyak pekerja yang berada di sektor informal gitu. Jadi bahkan makin banyak pekerja yang berada di sektor informal pun, ini dalam jangka pendek pun nggak akan baik. Di jangka panjang pasti akan lebih buruk kalau ini terus terjadi. Wow, oke. Sekarang balik lagi Pak Purbaya selalu juga menggaungkan kan pentingnya pertumbuhan inklusif, menjamin pertumbuhan yang dirasakan oleh semua orang, nggak cuman korporasi besar. Apakah jawabannya tetap sama tuh dengan semua yang Mas sudah bilang di depan ya, bahwa perburuan rente harus dibenahi dan sebagainya, masih relevan? Masih sama. Intinya adalah kita perlu pertumbuhan ekonomi yang kemudian menciptakan investasi yang juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi kemudian akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati hanya sebagian kelompok kecil masyarakat dan tidak inklusif. Oke, ini mungkin sedikit di luar konteks
Kementerian Keuangan ya, karena kalau tadi kita bicara yang sektor informal di Malaysia nih baru saja dibahas RUU perlindungan untuk pekerja informal. Nah, apakah itu sesuatu yang bisa kita elevasi setidaknya untuk melindungi jangka pendek? Bisa. Jadi memang banyak yang pemerintah bisa lakukan untuk di jangka pendek itu mendorong perlindungan pekerja informal, seperti katakanlah misalnya pemberian asuransi, lalu pemberian bantuan sosial dan lain-lain. Tapi memang ini hanya bisa di jangka pendek saja. Di jangka panjang kita perlu pikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke sektor formal dan mendapat perlindungan yang layak gitu. Jadi nggak hanya terus mengandalkan dari bagaimana mereka mendapatkan bantuan-bantuan di masa pendek ini atau di jangka pendek seperti ini. Oke, kalau kita harus menentukan tolak ukur keberhasilan Menteri Purbaya nih dalam 1 tahun pertama, apa indikator yang mau Mas lihat? Apakah masih ke-7 itu? Atau kita bisa fokus ke beberapa hal lain di luar 7? Kalau Pak Purbaya sendiri atau Kementerian Keuangan sendiri kan itu lagi-lagi nggak semuanya menjadi mandat atau menjadi tupoksinya Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita lihat mana yang kemudian menjadi tolak ukur dari keberhasilan Kementerian Keuangan adalah dari disiplin fiskal. Apakah disiplin fiskal kita masih tetap terjaga atau enggak? Apakah kemudian rasio utang kita bisa pelan-pelan mulai diturunkan atau enggak? Apakah rasio penerimaan pajak kita bisa meningkat atau enggak? Lalu kemudian apakah misalokasi anggaran ini bisa ditekan atau tidak? Gitu. Jadi itu adalah beberapa indikator yang memang menjadi tempat atau ranahnya Kementerian Keuangan gitu. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk menjadi tolak ukur apakah performa dari Menteri Keuangan yang baru ini sudah cukup baik atau enggak. Nah, karena ini tadi disebut tidak hanya menjadi PR Kementerian Keuangan, kita baru reshuffle nih Mas, ya kan? Jadi melihatnya gimana nih dari kacamata Mas Rifki masa depan kondisi ekonomi Indonesia setelah reshuffle? Yang sekarang udah jadi 3 ya, gimana? Ya, saya sih saya nggak ada komen terkait dengan spesifik sosok ya. Maksudnya siapapun sosoknya yang tergantikan atau yang menggantikan, yang penting hal-hal tadi itu di resolve gitu. Sejauh ini memang setelah reshuffle kita pun juga masih belum melihat ya, walaupun memang masih sangat baru, tapi memang kita juga masih belum melihat misalnya ada hal perbaikan yang signifikan yang sesuai dengan desakan-desakan 7 tadi gitu. Jadi ini yang kita juga terus kawal, kita terus pantau gitu agar bisa terjadi perbaikan sesegera mungkin. Kalau tadi kan sepertinya POV yang dipakai adalah non-fiskal gitu ya, kebijakan moneter. Gimana dengan fiskal kita? Apakah sudah menakutkan itu? Apakah terancam? Atau justru pendekatan seperti ini juga sedikit banyak punya kelebihan dari yang konservatif? Sebetulnya kalau dari sisi fiskal kita belum melihat banyak perbaikan nih, dan di sisi lain pun juga fiskal kita ini semakin terhimpit dengan berbagai macam program populis yang ada oleh pemerintah gitu. Jadi ruang fiskal kita semakin sempit, penerimaan juga semakin terhimpit gitu. Nah ini yang penempatan dana di Bank Himbara mungkin nggak akan terlalu berdampak dengan kondisi ini, tapi memang juga tidak memperbaiki kondisi tersebut gitu. Jadi ini hal-hal yang memang kita melihat Kementerian Keuangan yang baru memang belum melakukan langkah yang konkret terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, ini sudah 2 minggu dari beliau menjabat. Adakah hal lain yang menurut Mas perlu disoroti bersama selain dari apa yang saya udah tanyain? Nggak ada, mungkin lagi-lagi mungkin yang satu hal yang ingin saya highlight kembali adalah bahwa memang kita belum melihat ada perbaikan yang cukup signifikan dari sisi fiskalnya gitu, yang padahal ini harusnya menjadi ranah Kementerian Keuangan dan kita harapkan harusnya ini terjadi perbaikan di konteks fiskalnya, tapi ini kita belum melihat sejauh ini. Oke Mas Rifki, terima kasih sudah jauh-jauh dari Bangkok terkoneksi dengan kami di KBR. Sampai jumpa, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang, sehat selalu.